Selamat datang di channel Trading for Better Life. Seperti biasa pada hari Minggu ini saya akan coba men-screening beberapa saham yang bisa teman-teman masukkan ke watchlist karena masih ada potensi untuk bergerak naik minggu depan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Hoki. Saham Hoki pada perdagangan hari Kamis kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 246. Bisa kita lihat di grafik. Dari grafik jika kita lihat tren Hoki saat ini memang masih terus bergerak turun. Jadi setelah stock split, Hoki yang dari harga 300-an langsung dibuat turun di bawah garis EMA 50 dan saat ini berada di harga 200-an. Tapi jika kita lihat saat ini, Hoki masih bertahan di garis EMA 150 yang berada di sekitar harga 242. Jadi saat ini masih bertahan di atas support kuatnya. Tapi memang garis EMA 50 saat ini sudah berubah menjadi resisten yang berada di harga 260. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada kenaikan 1% ini bandar melakukan akumulasi dengan jumlah besar. Sedangkan asing melakukan sedikit distribusi. Jadi dari data yang kita dapat akumulasi bandar yang lumayan besar untuk saham ini plus saat ini masih bertahan di garis EMA 150 membuat saham ini layak untuk masuk watchlist karena ada potensi untuk rebound. Tapi teman-teman harus ingat, walaupun minggu depan berhasil rebound, selama masih gagal break dari garis EMA 50, Hoki masih akan bergerak sideways dan masih ada potensi untuk turun kembali mengetas garis EMA 150. Jadi saat ini lebih enak untuk kita swing trade. Jadi apabila teman-teman telah berhasil membeli di sekitar harga 240 atau di sekitar garis EMA 150-nya, bisa take profit apabila terlihat masih gagal break atau gagal naik dari garis EMA 50. Karena jika kita lihat telah 2 kali Hoki berusaha naik di atas garis EMA 50 dan terlihat masih gagal. Jadi ini merupakan target untuk kita take profit apabila gagal break kembali dari garis EMA 50 ini. Selanjutnya saya akan menganalisa saham WIM. Saham WIM pada perdagangan hari Kamis kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 900. Dan bisa kita lihat di grafik, selama 2 bulan terakhir ini WIM masih bergerak sideways. Dan masih berada di antara resisten di harga 1000 dan support kuatnya di garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 790 sampai 800. Jadi sudah dekat dengan harga 800. Jadi WIM berbeda dengan teman-temannya seperti saham HMSP dan Gudang Garam yang saat ini masih bergerak downtrend dan masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Sedangkan WIM dari tahun lalu pun selalu bertahan di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi untuk tren jangka menengah WIM saat ini masih oke. Memang WIM walaupun tren jangka menengah oke, saat ini masih gagal naik di atas resisten di harga 1000. Sedangkan masih ada satu resisten minor di sekitar harga 950. Jadi saat ini ada 2 resisten. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sedangkan udah data broker summary, jika kita perhatikan asing masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Sedangkan dari data broker summary jika kita lihat bandar masih masuk melakukan akumulasi, tapi jumlahnya tidak besar. Jadi dari data yang kita dapat, WIM masih akan bergerak sideways minggu depan dan masih ada potensi untuk naik menuju target terdekat di harga 950 sampai 1000. Jadi untuk teman-teman yang mau swing trade bisa take profit apabila terlihat masih gagal break dari kedua resisten ini. Setelah itu bisa tunggu di sekitar harga 900 atau 850 untuk entry kembali. Jadi setelah take profit sebaiknya tunggu kembali di daerah supportnya untuk entry-nya. Berikutnya saya akan menganalisa saham INDF. Saham INDF pada perdagangan hari Kamis kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 6.725.
Saham INDF telah saya sarankan untuk masuk watchlist dari 2 minggu yang lalu, pada saat pergerakan mulai break dari garis EMA 50. Tapi dalam 1 minggu terakhir ini jika kita lihat, INDF memang masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 150. Jadi setiap kali berusaha naik di atas garis EMA 150 selalu gagal, dan saat ini masih berusaha untuk naik kembali. Tapi secara tren sudah mulai ada reversal trend. Jadi yang downtrend saat ini mulai bergerak naik. Karena itu INDF layak untuk masuk watchlist dan masih sangat layak untuk di hold apabila teman-teman telah berhasil membeli di harga bawah. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat, kenaikan 1% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing dalam 2 minggu sampai 3 minggu terakhir ini masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham ini. Jadi saat ini INDF masih sangat potensial walaupun masih belum terlihat berhasil break dari garis EMA 150. Jadi untuk teman-teman yang belum sempat entry, saat ini masih bisa wait and see dan entry apabila terkonfirmasi berhasil naik di atas garis EMA 150. Karena apabila terkonfirmasi berhasil naik di atas garis EMA 150, maka target terdekat adalah di harga 7.000. Dan apabila berhasil break, maka garis EMA 50 dan 150 akan berubah menjadi support dan tren untuk kedepannya akan bergerak uptrend. Apalagi pada perjalanannya garis EMA 50 berhasil naik kembali di atas garis EMA 150. Maka tren untuk jangka menengah untuk INDF akan lebih bagus. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham UNTR. Saham UNTR pada perdagangan hari Kamis kemarin ditutup naik 0,23% ke harga 22.175. Bisa kita lihat di grafik, secara tren UNTR saat ini memang masih kurang bagus karena masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Tapi jika kita lihat, sebelumnya UNTR bergerak sangat downtrend dari harga 28.000 terus bergerak turun, saat ini berada di sekitar harga 22.000 dan kemarin sempat turun ke harga 21.000. Dan telah 2 kali harga 21.000 ini bisa menahan penurunan dari saham ini. Dan saat ini mulai bergerak sideways. Mungkin ada teman-teman bilang, "Pak, ini double bottom." Jadi menandakan adanya reversal trend. Tapi double bottom ini untuk saya pribadi baru terkonfirmasi apabila dia berhasil break atau naik di atas resisten kuat ini. Selama dia terbentuk double bottom tapi dia masih gagal naik di atas garis resisten ini, maka dia ada potensi turun kembali. Apabila dia turun kembali dan berhasil rebound, itu jadi triple bottom, padahal ini masih sideways. Jadi sebenarnya nggak ada gunanya double bottom, triple bottom maupun double top, triple top apabila masih gagal naik atau gagal bertahan dari daerah supportnya. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat, kenaikan hari Kamis kemarin tidak disertai adanya akumulasi maupun distribusi. Tapi menariknya, dalam 1 minggu terakhir ini asing mulai masuk kembali membeli saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat UNTR masih berpotensi untuk naik mengetes resisten kuatnya di EMA 150 yang saat ini plus garis EMA 50 karena berdempetan di sekitar harga 22.700. Tapi hati-hati apabila dalam 1 minggu ini walaupun naik tapi tidak disertai adanya akumulasi, kemungkinan besar masih akan gagal break dari resisten ini karena tidak ada kekuatan untuk mendorong ke atas. Tapi apabila minggu depan mulai naik dan plus bandar sudah mulai masuk melakukan akumulasi, maka potensi untuk break akan makin besar dan UNTR berpotensi untuk break dan naik menuju target berikutnya di harga 24.000. Dan apabila berhasil break, baru terkonfirmasi ini double bottom yang menandakan adanya reversal trend dari downtrend untuk balik ke uptrend. Karena apabila berhasil break, maka untuk tren jangka pendek akan mulai bergerak uptrend untuk saham UNTR. Karena itu, saham UNTR masih layak untuk masuk watchlist karena masih ada potensi untuk bergerak naik. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.